Hei, aga kareba. Capek? Ya udah, sekarang fokuskan diri, abaikan dunia luar lalu ikuti cep. Pejamkan mata, kemudian tarik nafas panjang. Hembuskan perlahan. Sekali lagi, tarik nafas panjang. Hembuskan perlahan. Bagus. Hari ini mungkin terasa berat. Banyak hal yang menguras energi dan emosi kamu, ditambah kekhawatiran tentang masa depan. Tapi ingat, setiap langkah kecil, setiap usaha dan rasa sabar pasti akan membawa kita sampai ke atas puncak. Percayalah. Sekali lagi, tarik nafas panjang. Dan hembuskan perlahan. Katakan dalam hatimu dengan penuh keyakinan, aku bisa, aku kuat, aku tenang, aku sehat, aku bahagia. Sekarang, pelan-pelan buka mata. Dan inilah komentar tergokil kali ini datang dari ner kita Erhamat AWF. Sampai lupa kalau lagi berak nih men, karena terlalu saat sampai segitunya ya Tuhan. Nih pantun dulu buat pemanasan ubun-ubun ikan bolu. Yang lagi nonton sambil nunggu tidur, coba komen di bawah. Musim panas di Filipina kini membawa kita kembali ke awal tahun 2000-an, tepatnya tahun 2002, masa di mana nada nostalgia terdengar dari musik, radio, hingga daring telepon rumah dan surat masih ditulis dengan tangan. Di tengah suasana itu, seorang remaja bernama Hart, akrab disapa Sisi, sedang dirundung duka mendalam. Ia berdiri di depan makam sang ibu tercinta, air matanya tak terbendung. Dunia Sisi seakan runtuh, hidupnya kehilangan arah. Dan kini satu-satunya keluarga yang tersisa hanyalah sang ayah yang bernama Pak Mario. Ma, inyo ni Papa, ko para sa'yo. Tak satupun makna yang bisa Sisi temukan atas kehilangan ini, atas rasa sakit yang begitu dalam. Setiap hari, setiap malam ia mencoba berdamai dengan kenyataan, tapi rasanya berat sekali. Dan untuk pertama kalinya sang ayah pulang selarut itu ternyata baru saja keluar minum. Pulang-pulang malah dalam keadaan mabuk seperti ini. Dan di momen ini Sisi mengerti, bukan hanya dirinya yang terluka atas kepergian sang ibu, tapi ayahnya juga. Dulu mereka selalu makan malam bersama, penuh canda dan kehangatan. Dan kini semua itu sudah hilang. Hari-hari berlalu, bagi Sisi setiap momen terasa begitu panjang, tapi ia terus mengingat janjinya pada sang ibu. Sisi harus tegar, harus bahagia dan tetap belajar giat agar bisa membanggakan mereka, meski ia tahu itu tak mudah. Dan kini Sisi duduk di kelas 1 SMA. Ia punya dua sahabat dekat, Ardi si tulang lunak dan Elsa si centil. Keduanya selalu ada berusaha membuat Sisi tersenyum di sela-sela kesedihan yang belum pulih. Sampai di suatu hari, sekolah membuka nominasi ketua kelas baru. Atas dorongan Ardi, Sisi memberanikan diri mencalonkan diri. Ardi tahu Sisi bukan hanya cantik tapi juga cerdas. Dan benar saja, suara terbanyak jatuh pada Sisi. Sejak itu, Sisi semakin dikenal di sekolah. Selain berprestasi, juga aktif di berbagai kegiatan. Berharap hal itu bisa membuat orang tuanya bangga, dan dari situ pula perhatian mulai datang dari banyak arah, termasuk dari Jay, siswa yang disebut-sebut paling tampan di sekolah. Tapi Sisi menangkapinya datar saja, beda dengan Elsa yang sudah kegirangan melihat Jay.
Bahkan bukan cuma para siswi, para benci pun di sekolah kegiatan melihat ketampanan Jay. Mata mo. Wah, entah siapa pria yang tiba-tiba memapah Sisi, tapi yang pasti ya dari kelas lain. Dan karena merasa sayang kalau melewatkan momen pertemuan pertama itu begitu saja, cowok itu pun memperkenalkan diri, namanya ialah Johnson. Sepulang sekolah, Johnson tak henti-henti bercermin, wajahnya merah, senyum tak bisa disembunyikan. Adiknya gelo sampai heran sekaligus geli, baru kali ini abangnya kasihkan sendiri. Keluarga Johnson hidup sederhana, mau dibilang miskin tidak, kaya juga tidak, sedang-sedang lah ya. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ayahnya sudah lama pergi ke Australia, entah di sana sudah punya istri baru atau bagaimana, tapi yang pasti sejak saat itu tak pernah ada kabar. Nah, di esok harinya, sekolah mengumumkan perombakan kelas. Kebetulan Johnson dipindahkan ke kelas Sisi. Hari pertama itu terasa semangat bagi Johnson karena ada Sisi. Tapi juga pahit karena sejak ia masuk, ejekan demi ejekan datang bertubi-tubi. Maaf ya dari tubuh gemuknya sampai gaya bicaranya yang kikuk, semua jadi bahan olok-olokan di tengah tawa dan cemooh, dasar gemuk, dasar babi. Guru mereka yang tiba-tiba masuk pun ikut tersinggung. Dan akhirnya apa? Semua yang ribut kena hukuman, termasuk Johnson, padahal dia cuma korban, kasihan. Tapi di antara semua suara tawa itu hanya satu orang yang tak ikut menertawakan Johnson. Ia adalah Sisi, menatap Johnson bahkan dengan penuh raut iba. Saat pembentukan kelompok belajar pun tak ada yang mau menerima Johnson. Melihat itu, Sisi tanpa pikir panjang langsung mengajaknya bergabung. Sepulang sekolah, dengan sedikit gugup dan memberanikan diri, Johnson menghampiri Sisi, mencoba untuk berterima kasih. Kailangan lang namin ng extra ng feeling close. Lalapitan. Ternyata memang Sisi itu cewek mahal, tak mudah didekati, tapi entah kenapa makin kesini sesuatu di dada Johnson mulai bergetar. Tanpa sadari lewat perkenalannya dengan Johnson juga, Sisi perlahan mulai menemukan kembali senyumnya yang dulu hilang. Tapi begitulah ejekan dari teman-teman sekolah tak juga berhenti. Suara sumbang, muk, babi, apalah terus menghantui, membuat Johnson makin merasa terpojok. Hingga akhirnya memilih menjauh, mengasingkan diri dari semua orang. Tak lama setelah itu, tanpa diduga Sisi datang menghampiri, dan mungkin karena yang mengerti apa yang Johnson rasakan, Sisi mencoba mengajaknya keluar sekedar menenangkan diri katanya. Tapi Johnson menolak. Ia berkata, aku sudah terbiasa dipanggil gemuk. Tapi Sisi tahu cara mencairkan suasana. Dengan gaya khasnya yang spontan, ia mulai memperlihatkan sedikit rayuan dan pesonanya pada Johnson. Ia tersenyum lalu berkata, "Hei, ini kesempatanmu untuk mendekatiku." Seketika mata Johnson melotot antara kaget dan tak percaya, ya kan? Tapi sebelum ia sempat bereaksi, Sisi menambahkan satu hal yang membuatnya diam. Alasan ia mau kenal dengan Johnson bukan karena tertarik, bukan karena ingin sesuatu lebih dari Johnson, melainkan hanya ingin berterima kasih atas momen sebelumnya. Thank you sa'yo. Ternyata sebelum mereka benar-benar kenal seperti sekarang, Sisi dan Johnson sudah pernah beberapa kali bertemu, tapi cuma sekedar kebetulan. Dan mungkin dari situlah takdir mulai bekerja pelan-pelan. Atas semua itu, Sisi kini merasa lebih yakin untuk membuka diri, bahkan mulai mengajak Johnson berteman mulai hari ini. Friends? Gusto. Lele Johnson, betapa beruntungnya dia bisa mulai dekat dengan Sisi. Rasanya seperti mimpi yang tiba-tiba jadi nyata. Saking bahagianya ia kembali naik ke puncak bukit, tempat favoritnya sejak dulu, tempat ia biasa berteriak menumpukan segala rasa. Dan di sanalah di bawah langit sore, Johnson meriakkan keceriaan seperti anak kecil yang baru dikabulkan doanya. Nah, di suatu hari seusai kelas, saat Johnson hendak pulang dengan mobil peninggalan sang ayah, Sisi tiba-tiba datang menghampiri. Johnson refleks kaget lalu melontarkan gombalan receh. "Aku baru pergi sebentar, kau sudah mencariku. Jangan terlalu sering, nanti aku terbiasa." Sisi cuma tertegun, mangap-mangap menahan senyum.
Dia datang cuman ingin memberi Johnson materi dari Bu Luning untuk persiapan presentasi kelas, tapi begitu ia hendak beranjak, amplop coklat di tangan Johnson terjatuh dan sesuatu keluar dari sana. Betapa kagetnya si Sinar, ternyata itu foto-foto hasil karya Johnson dan di antara itu ada satu foto kecil dirinya. Sisi sampai terdiam, pandangannya kosong beberapa detik sebelum pelan-pelan senyum getir muncul di wajahnya. Ia mulai mengingat momen lama itu saat foto itu diambil tanpa ia sadari. Bumili ng suka? Nananda pa? Hoy, hinahanap pinapabili niya. Entah ini takdir apa bukan, tapi ternyata mereka memang sudah pernah bertemu sewaktu kecil dulu. Fakta itu bikin obrolan mereka makin nyambung, makin hangat. Tak ingin hari itu cepat berakhir, Johnson mengajak Sisi menemui seorang pengamen jalan bernama Daus, pria buta yang sering bermain di gerbang gereja tua. Buat Johnson, Daus sudah seperti ayah sendiri, tempat ia belajar arti ketulusan tanpa pamrih. Sisi terharu melihat cara Johnson memperlakukan Dausner. Ada sesuatu yang berbeda dari pria ini, sesuatu yang tak ia temukan pada pria-pria lain. Pandangannya pada Johnson pun mulai berubah. Hingga di suatu hari, sekolah mengadakan audisi bertajuk Pria Hebat dan Berbakat. Dengan percaya diri, Johnson ikut mendaftar. Ia ingin tampil sambil bermain gitar. Lagu itu seakan-akan ia persembahkan untuk Sisi. Tapi baru juga ia bersiap bernyanyi, ejekan dari siswa lain mulai terdengar. Si gemuk, dasar badut panggung. Sorakan itu makin keras dan tawa-tawa kejam mulai memenuhi ruangan. Dari sana mental Johnson benar-benar kena. Sejak hari itu, Johnson makin tak percaya diri dengan tubuhnya. Setiap ejekan yang dulu ia anggap sepele kini terasa seperti luka yang tak kunjung sembuh. Yang mulai menjaga jarak dari Sisi, merasa tak pantas lagi berada di dekatnya. Diam-diam bahkan Johnson mencoba diet ketat, tapi bukannya sehat, justru tubuhnya makin tersiksa. Di rumah, ia tak pernah menceritakan apapun pada emak adiknya tentang hinaan, tentang rasa sakit, tentang seberapa berat hari-harinya di sekolah. Ia hanya berusaha terlihat baik-baik saja, takut membuat emaknya khawatir, ya kan? Anak itu benar-benar menahan segalanya sendiri. Waktu berjalan cepat tanpa terasa, setahun pun telah berlalu. Kini mereka sudah masuk tahun ajaran baru 2002. Tapi Sisi masih terus bertanya-tanya kenapa Johnson tiba-tiba menjauh. Pesan-pesannya pun tak pernah dibalas, sapanya diabaikan. Sampai suatu pagi di gerbang sekolah, Sisi pun menghadang mobil Johnson dengan nada separuh marah, separuh sedih. Ia memaksa Johnson keluar menuntut penjelasan. Dami mong palusot. Ano? Hindi nagpapaalam sa akin. Johnson sampai tak berkutik saat dipepet seperti itu. Neriak kaget, gugup dan tak sadar kalau para siswa lain sudah mengelilingi mereka. Sisi pun tertegun, baru sadar kalau pandangan orang-orang mulai tertuju padanya. Gosip pun cepat menyebar di sekolah. Ada yang bilang Sisi hendak mengecup si pria gemuk lah, ada yang menertawakan, ada pula yang mulai berbisik-bisik, tapi Sisi tak peduli. Dan sore itu Johnson mengajak Sisi bicara baik-baik. Ia ingin menjelaskan semuanya tanpa keramaian. Mereka pun naik ke puncak bukit, tempat rahasia Johnson yang selama ini jadi pelarian saat dunia mulai terasa sempit. Begitu sampai di sana, Sisi betul-betul terpana. Dari atas batu, mereka duduk berdampingan menatap laut lepas. Perlahan, Johnson mulai membuka isi hatinya, bercerita kenapa belakangan ini menjauh. Dan ya, karena ia lelah jadi bahan ejekan karena ingin bersembunyi dari dunia yang kejam pada bentuk tubuhnya. Sisi hanya bisa menatapnya lama, matanya mulai berkaca-kaca. Lalu dengan senyum kecil ia berusaha menahan haru. Ia bercanda, sebenarnya kau ini cukup tampan dan manis, Johnson. Langsung salting tuh si Johnson. Di sela tawa kecil itu, Johnson menceritakan kalau puncak ini menyimpan kenangan terakhir saat keluarganya masih utuh sebelum ayahnya meninggalkan mereka ke luar negeri. Sisi mendengarkan dalam diam, dan tanpa Sisi sadari ternyata Johnson sudah mengetahui luka yang ia sembunyikan selama ini, kepergian sang ibu yang tak pernah benar-benar bisa ia ikhlaskan. Pero nakita rin kita ng kung ano, makalapit ako sa effort man lang kita.
nang nawalan eh. Atas semua kebetulan yang terjadi di antara mereka, untuk pertama kalinya dalam hidupnya Sisi tahu bahwa ada seseorang yang selama ini memahami dirinya dari kejauhan, dan iya, orang itu adalah Johnson. Dalam diam mereka menoreh rasa dua jiwa dengan latar belakang keluarga yang goyah kini saling menemukan pelipur lewat kebetulan demi kebetulan. Nah, di hari-hari berikutnya hubungan mereka makin intens. Johnson mulai berani mendekati Sisi lagi, bukan dengan gaya sok keren seperti Jay atau siswa-siswa lain, tapi dengan kesederhanaan yang justru membuat Sisi semakin tertarik. Johnson juga mulai membuka diri di sekolah. Suatu hari ia mengajak Sisi berkunjung ke rumahnya. Dalam hati si adik, Oh, jadi gadis ini yang bikin kakak aku semangat diet selama ini. dan Sisi sadar betul kalau Johnson sering minder dengan sekitarnya, jadi ia mencari segala cara agar Johnson bisa lebih terbuka dan percaya diri. Ya bahkan mengajak Johnson pergi ke pantai bersama teman-teman mereka, Ardi dan Elsa. Tak disangka Jay juga ikut. Wah, rupanya Elsa berhasil menaklukkannya, mereka resmi jadian. Johnson memilih jadi fotografer hari itu, sibuk memotret suasana sambil terus curi pandang ke arah Sisi. Entah ini kode atau apa, tapi Sisi makin memancarkan pesonanya. Johnson jadi gugup, bahkan tanpa sadar menghabiskan semua makanan yang seharusnya dimakan bersama. Waktu terus berjalan, kini sudah tahun ketiga mereka di sekolah. Pekan depan akan diadakan pesta dansa, momen perpisahan antar siswa, namun ayah Sisi melarangnya datang. Nanti saja di pesta kelulusan katanya. Tapi Johnson tak tega melihat Sisi melewatkan momen itu. Ia pun memberanikan diri datang ke rumah Sisi, memohon izin langsung pada ayahnya. Dan ayah Sisi langsung menolak mentah-mentah, tapi Johnson tak menyerah. Ia terus mencoba melucu, berusaha mencairkan suasana. Ia berkata, "Tenang saja Pak, akan ada pengawal untuk putri cantikmu di pesta nanti. Saya janji pasang badan, siap jadi pagar untuk Sisi. Kami cuma teman sekelas." Melihat kesungguhan dan tubuh Johnson yang cukup meyakinkan, sang ayah akhirnya luluh dan memberi izin. Nah, tibalah malam pesta dansa itu. Cantik sekali Sisi malam ini dengan gaun merah jambu. Johnson sampai tak berkedip melihatnya, dan tanpa sadar ia naik ke atas panggung untuk mempersembahkan satu buah lagu spesial untuk Sisi. Dan ternyata suara Johnson merdu sekali. Para siswa yang lain sampai kaget dan terhanyut. रब ने बना दी तू ही मेरी ही बरकत तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं Pesta dansa berjalan dengan indah. Malam itu jadi kenangan yang sulit dilupakan tentunya. Sisi hanya bisa berterima kasih atas semua hal-hal baik yang Johnson berikan. Kesederhanaannya, senyum tulusnya, kebersamaan tanpa pamrih, dan semua pertolongan kecil yang datang dari hatinya. Kadang di malam hari, Johnson bahkan mengajak Pak Daus datang ke depan rumah Sisi hanya untuk bernyanyi dan menghibur. Niatnya tulus, tapi ayah Sisi malah merasa terusik. Wajarlah ya, jatuh cinta memang bisa membuat orang melakukan hal-hal tak biasa, tapi Johnson juga terlalu nekat, apalagi ya tahu kalau ayah Sisi sangat keras. Meski begitu, Johnson tak berhenti, tetap mengajak Sisi keluar diam-diam tanpa sepengetahuan sang ayah, dan tak bisa dipungkiri sikap serta tatapan Sisi makin hari makin jelas menunjukkan kenyamanan yang tumbuh di hatinya. Bahkan Pak Daus saja yang buta bisa merasakan getaran cinta mereka. Kehadiran Johnson benar-benar membuat hidup Sisi berwarna kembali setelah kehilangan sang ibu. Begitu juga sebaliknya, Sisi membuat Johnson merasa lebih berarti. Tapi siapa sangka di tengah kebahagiaan itu justru datang cobaan. Mobil Johnson tiba-tiba mogok di tengah jalan. Sementara di rumah, ayah Sisi mulai gelisah. Larut malam belum juga pulang mereka. Entah sudah berapa botol minuman yang ia habiskan, amarahnya makin menjadi. Tak lama kemudian, Sisi dan Johnson akhirnya tiba di rumah. Johnson mencoba menjelaskan dengan tenang bahwa mobilnya mogok, tapi sang ayah tak mau mendengar alasan apapun.
ia tegas meminta mereka agar tak bertemu lagi. Makahanap ng mekanik eh. Give me your phone. You are grounded! Masok! Sudah berhari-hari Johnson tak bisa menemui Sisi lagi. Sisi dikurung di rumah, ponselnya disita. Tapi di suatu malam keadaan berubah drastis. Sisi menemukan ayahnya terkapar di ruang tamu. Dan karena panik, Sisi segera menelpon Johnson lewat telepon rumah, satu-satunya cara yang tersisa. Tanpa pikir panjang, Johnson langsung datang dan membawa mereka ke rumah sakit. Di sana ia segera menghubungi ibunya yang kebetulan bekerja sebagai perawat di rumah sakit itu, Sisi benar-benar panik. Nah, setelah diperiksa, dokter menjelaskan bahwa ayah Sisi mengalami keracunan alkohol akibat konsumsi berlebihan dan jika dibiarkan bisa menyebabkan hipotermia. Johnson tiada hentinya menenangkan Sisi. Ia berkata tenang, semua akan baik-baik saja. Ia memastikan ibunya ikut merawat sang ayah dengan sebaik mungkin. Nah, saat Sisi mengurus administrasi, Johnson dan ibunya tetap di sisi ayah Sisi menjaga tanpa henti. Tak lama kemudian, beliau akhirnya sadar. Pandangannya jatuh pada Johnson, pria yang dulu dianggap tak layak mendekati putrinya. Kini justru Johnson lah yang menolong dan menjaganya sampai detik ini. Dari sinilah perlahan-lahan ia mulai sadar bahwa selama ini penilaiannya terhadap Johnson ternyata keliru. Hindi lang po ang intake ng father. Sir, sorry ho. Kini beberapa hari telah berlalu, semuanya tampak membaik. Ayah Sisi sudah keluar dari rumah sakit, keadaan rumah pun mulai tenang. Di sisi lain, Johnson mendapat kabar menggembirakan. Ayahnya menelpon dari Australia, mengatakan akan datang untuk menghadiri kelulusan Johnson. Mendengar itu, Johnson tentu sangat bahagia. Tapi kabar itu tak berhenti di situ. Ibunya memberitahu bahwa ayahnya bukan hanya ingin datang untuk kelulusan, tapi juga berniat membawa Johnson terbang ke Australia demi masa depan dan karirnya. Johnson sempat tertegun antara kaget dan bingung. Ibunya menenangkan, katanya ini kesempatan besar nak, sayang kalau dilewatkan. Namun bagi Gelo, adik Johnson, kabar itu bukan hal membahagiakan, justru ia tak bisa ditinggalkan oleh Johnson. Ia berkata, aku masih kecil, belum bisa menjaga ibu di sini sendirian. Dan kata-kata itu membekas di hati Johnson. Ia benar-benar dilanda kebimbangan besar. Dan seperti biasa, tempat yang menumpahkan semua rasa hanyalah satu, Pak Daus, pria buta yang sejak dulu jadi teman curhat terbaiknya, satu-satunya orang yang selalu mendengar tanpa menghakimi. Sabi ko habang nag-aaral, tulungan ko si mama, pagamot kita. Kaya nga nang lagi kung alaga mo sa akin. Na sa akin yun. Matagal na kasi namin usapan. Nagpumunta na Australia. Dan siapa sangka percakapan mereka tanpa sengaja terdengar oleh Sisi yang kebetulan datang ke gereja sore itu. Ia mendengar dengan jelas rencana besar itu Johnson akan pindah ke Australia. Sisi baru benar-benar sadar kalau kebersamaan yang selama ini terasa hangat sebentar lagi akan berubah jadi jarak yang tak terjangkau. Di mo sinabi sa akin? Sisi tentu tak siap dengan semua itu, tapi perlahan ia belajar menerima kenyataan bahwa ia tak punya kuasa untuk menahan Johnson pergi. Ia tahu ini tentang masa depan, sesuatu yang tak bisa ia halangi hanya karena rasa. Dari atas puncak, di bawah gubuk bambu, mereka kembali bertemu. Ini seperti momen perpisahan yang diam-diam ingin mereka tolak, tapi tak bisa dihindari. Kaya magalit. Sa Australia sa March. Tak terasa hari kelulusan pun tiba. Aula sekolah dipenuhi orang tua yang datang mendampingi anak-anak mereka. Sementara Johnson yang sudah gelisah kesana kemari menghubungi ayahnya berharap kabar baik. Tapi apa penerbangan ayahnya tertunda dan sang ibu juga mendadak tak bisa hadir karena rumah sakit dipenuhi pasien di UGD. Johnson tak bisa berharap apa-apa lagi. Ia satu-satunya siswa yang berdiri tanpa pendamping. Ketika nama lulusan terbaik diumumkan, ternyata Sisilah yang terpilih yang memborong hampir semua penghargaan. Ayahnya pun bangga sekali, semua mata tertuju padanya. Ardi, Elsa pun ikut bangga melihat Sisi.
Lalu tibalah giliran pembagian ijazah, satu persatu siswa naik bersama orang tuanya, sementara Johnson berjalan sendiri ke panggung. Dari bawah Sisi menatapnya dengan mata yang seduh. Namun tak disangka ya, Sisi tiba-tiba berdiri dan naik ke atas panggung mendampingi Johnson. Thank you. Momen itu sederhana tapi penuh makna, seolah dunia ingin menunjukkan bahwa keluarga tak selalu harus sedara, kadang cukup hati yang tulus dan keberanian untuk menerima. Sambil menunggu jemputan ayahnya ke Australia, setiap hari Johnson dan Sisi menghabiskan waktu bersama. Mereka berbagi tawa, cerita dan diam yang penuh arti. Di sela kebersamaan itu, mereka saling menguatkan, meyakinkan diri bahwa perpisahan ini hanyalah jeda, bukan akhir. Johnson menggenggam tangan Sisi dan berjanji setelah kuliah dan kehidupannya di Australia selesai, ia akan pulang, ia akan menepati janjinya, merayakan semuanya bersama Sisi di atas puncak ini lagi. Ayoko man dumating yung babalik siya. Pelukan dan janji itulah yang menguatkan Sisi, meyakinkannya bahwa Johnson akan kembali, bahwa mereka akan bertemu kembali. Mereka menghabiskan seharian di atas puncak Kininar. Pulang-pulang hujan deras menyertai mereka di jalan. Sambil bercanda sekaligus meyakinkan bahwa meskipun keadaan berubah, suatu saat nanti cinta kita tak akan pernah berubah, kata Johnson. Sisi hanya tersenyum lirih mendengar semua itu. Hanya satu harapan besar sih, setelah Johnson sukses nanti akan siap menunggu sampai kapanpun, termasuk menunggu lamaran dari Johnson. Mereka sudah sama-sama tahu betapa besar rasa cinta yang dimiliki satu sama lain, dan siapa sangka hal yang tak diinginkan terjadi. Mereka kecelakaan. Untung Sisi tak terlalu parah dan kini dalam proses pemulihan di rumah sakit. Nah, begitu matanya terbuka, orang pertama yang ia lihat ialah Johnson. Ito hinihintay magising. Muna tuloy ba? Hindi nagpapaalam sa'yo. Pagaling ka ha. Saat membuka mata untuk kedua kalinya, orang pertama yang Sisi lihat adalah ayah dan emaknya Johnson. Tapi ada yang aneh di sini. Harusnya dengan sadarnya Sisi mereka tampak semangat, tapi ini justru sebaliknya. Sisi pun langsung menanyakan apa Johnson sudah pergi, kapan penerbangannya. Mereka tak bisa langsung menjawab sebab ternyata bukannya Johnson berangkat ke Australia, namun ia tak selamat dari kecelakaan itu. Dengan perasaan sangat berat, Sisi juga diberitahu jika Johnson mendonorkan matanya untuk Sisi. Hindi. Dito lang siya pa. Oh, anak ko. Savior sa akin eh. Pedih sekali perasaan Sisi, air matanya gugur berjatuhan. Bagaimana tidak, kini kehilangan besar untuk kedua kalinya dan entah cobaan apa lagi. Sisi sampai tak percaya dengan semua ini Nah, kini beberapa hari kemudian akhirnya ia sudah bisa keluar dari rumah sakit. Sahabatnya Ardi dan Elsa tak bisa berbuat apa-apa selain menguatkan Sisi, menadah air matanya. Satu-satunya orang yang bisa memberitahu Pak Daus atas kepergian Johnson yaitulah Sisi sendiri. Dan kabar ini tentu menyakitkan bagi Pak Daus mengingat kebaikan-kebaikan Johnson padanya. Masakit. Paalala sa'yo. Palagi yang mahal. Na po siya, Papa J. Mababago. Ihip ang hangin. Naman natin siya. Ikang mabuhay. Masaya siya. Iya, betul sekali Pak Daus. Bagaimanapun hidup harus tetap berjalan, dan itulah pesan-pesan sakral yang bisa ia berikan pada Sisi. Hari-hari pun berlalu, rasa sakit itu bukannya membaik namun semakin membuat Sisi rapuh karena rasa rindu yang mendalam. Kadang ia datang duduk sendiri di kafe tepi pantai dan di sana ia tiba-tiba didatangi orang asing lalu berkata, "Tidak apa-apa, kita semua melalui masa sulit." Memang terkadang dalam sekejap mata ada orang yang menghilang dari kehidupan kita, orang-orang yang kita cintai bahkan, dan kita tentu tak bisa mengembalikan masa lalu, tapi yang penting bukan berapa lama kita mencintai, tapi yang penting ialah kita pernah mencintainya sepenuh hati. Writing your story. Huwag kang malungkot. Always be the foundation. We will become stronger to make something beautiful in our life. You told me more.
Terasa kita ini ternyata telah berada di penghujung kisah. Meskipun Johnson pergi untuk selamanya, kisah mereka tetap hidup dalam ingatan dan hati Sisi. Cinta mereka mungkin terhenti secara fisik, tapi tak pernah benar-benar hilang. Dalam kehilangan itu, Sisi belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebersamaan, tapi tentang menghargai setiap momen, menjaga kenangan, dan percaya bahwa hati yang saling terkait akan selalu menemukan cara untuk tetap hidup meski takdir memisahkan raga. Kini telah usai. Sila sergom malebih dimanapun kalian berada, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, terkhusus Maros Baru, Parepare, Pinrang, Sidra, Penrekang, Toraja, Mamuju, Palopo, Lu, Poso, Palu, Makassar, Bone, Sinjai, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sedalam-dalamnya telah menyempatkan diri mampir ke channel sederhana ini. Oh iya, apakah yang bisa kita petik dari kisah ini, Cep? Coba komen di bawah. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye-bye. And every time I try to fly, I'd fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need